Ini bagian keempat dari 5 catatan terapi saya tentang awal. Assalamualaikum sahabat terkasih. Semoga karunia Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Selalu sehat, bahagia, penuh rasa syukur. Dan semoga kita mampu menjadi hambanya yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang terapi untuk koma yang dialami oleh Al-Walid. Karena komanya sudah cukup lama, yaitu 18 tahun, dan kemajuannya ada pada gerakan tangan, gerakan bahu, dan gerakan leher. Dan saya sebagai seorang terapis yang bergerak pada otot, urat, dan saraf mempelajari gerakan tersebut dan yakin Al-Walid masih bisa kita tolong untuk banyak hal. Setelah buat kemarin analisanya bahwa otaknya belakang bagian bawah ini yang sejajar dengan gerakan tangan dan bahunya itu masih bisa kita selamatkan, dan ini harus kita maksimalkan, membuka semua jalur-jalur ke arah sini, merapikannya agar pembuluh darah di daerah otaknya ini mampu bekerja dengan baik, dan saraf-sarafnya juga dengan sendirinya juga bekerja dengan baik, memberikan pesan-pesan dan info-info serta perintah-perintah agar pelak dari daerah ini, kalau mampu kita merapikannya, menyelamatkannya, insya Allah Al-Walid mampu melakukan kontrol atas gerakan tangan sampai jari-jarinya untuk daerah tangan yang jari-jarinya pernah diangkat itu. Dan oleh sebab itulah saya penasaran, saya sangat tertarik atas kasus ini dan sangat peduli. Karena itu saya lanjutkan pembahasan saya tentang terapi kesembuhan untuk koma Al-Walid. Dari terapi yang sebelumnya saya sudah bilang bahwa kita mendapat bonus dengan kita melakukan terapi untuk daerah jari-jari yang bergerak, yang digerakkan oleh Al-Walid sampai ke bahu, dan ternyata sampai belakang bawah ini bisa kita rapikan. Maka saya mengatakan kemarin bahwa kita mendapat bonus merapikan otot mata, simpul-simpul urat mata sebelah kiri yang berlawanan dari gerakan tangan ini. Terakhir pembahasan kita hanya sampai di sini. Saya menemukan bahwa ini adalah bonus dari Allah. Jika otot mata, seluruh simpul-simpul urat saraf yang ada di daerah mata ini yang berhubungan dengan ke otak yang bawah ini yang bisa kita selamatkan, kita terus ini buka semua simpul-simpul urat sarafnya, urat darah yang terhubung dari mata yang ini. Kita harus maksimalkan semua titik-titik ini, kita buka, kita rangsang, kita pijat, kita lakukan relaksasi untuk seluruh otot-otot yang berhubungan dengan mata sini sampai ke otak belakang bagian bawah ini. Otot mata itu sebenarnya terhubung antara mata kiri dan mata kanan ini, sarafnya itu terhubung. Kalau kita mampu merapikan, membuka seluruh simpul-simpul urat saraf dan jalur-jalur darah, pembuluh darah sampai ke otak sini yang mampu kita buka, serta merta kita punya peluang untuk membuka jalur mata sebelahnya lagi. Titik utamanya di sini membukanya. Teknik yang harus kita pergunakan di sini utama adalah acupressure. Sampai ke sini ini masih bisa kita buka. Alhamdulillah. Daerah sini bisa kita buka. Saya berharap konten saya ini sampai ke Al-Walid. Semoga terapisnya bisa mempelajarinya dan mencoba, karena ini sangat sederhana. Teknik yang digunakan cuma acupressure, jadi mengandalkan ujung jari
dibutuhkan kekusukan dalam bekerja ini, karena dengan kekusukan dan selalu dalam zikir, khusuk dengan zikirnya, insya Allah ini bisa menolong Al-Walid untuk kesembuhan yang lebih baik. Jika daerah ini bisa kita selamatkan, titik-titiknya bisa kita rapikan, daerah sini bisa kita buka, kita selamatkan. Titik-titik simpul ini semuanya dibuka, semuanya menggunakan teknik akupressure aja. Tidak ada teknik yang lain yang bisa kita lakukan. Jangan mempergunakan alat, karena kalau kita kusuk dalam zikir, konsentrasi pada pertolongan Allah, lillahi ta'ala kerjanya, insya Allah ini bisa dibuka, ini bisa dibuka, ini bisa dibuka, semuanya bisa dibuka. Daerah sini bisa dibuka sampai daerah belakang kupingnya Al-Walid ini harus dibuka. Insya Allah ini bisa membuat Al-Walid mencoba untuk berkonsentrasi pada sebuah gerakan untuk jari-jarinya. Karena kalau kita mampu membuka ini, daerah sini diharapkan dia mampu belajar mengirimkan perintah untuk apa yang dia mau atas jari-jarinya ini, ya. Ini utama titiknya, ini daerah sini harus dirapikan, ini daerah sini. Jarinya aja berat. Cukup jauh yang bisa kita rapikan, simpul-simpulnya yang bisa kita buka. Insya Allah dalam hitung-hitungan saya, kalau titik-titik ini kita bisa buka sampai ke titik sini, di titik sini sampai bisa kita buka, saya sangat yakin otak bagian sininya mampu mengirimkan pesan perintah untuk menggerakkan jari-jarinya. Otaknya mampu melakukan sebuah konsentrasi untuk sebuah gerakan. Aduh ya Allah. Memang masalahnya di leher ini, tidak bisa kita, bagian lehernya ini memang saya tidak berani melakukan apapun, menunjukkan suatu terapi yang harus ini dilakukan, karena saya tidak mengetahui kerusakan dan separah apa keadaan lehernya, tulang lehernya dan segala macamnya itu, karena saya tidak melihat gerakan sebelah, cuma Al-Walid mengarah ke sini, jadi saya tidak bisa memperkirakan
keadaan lehernya. Kita cuma ambil sampai batas, hanya sampai titik ini yang bisa kita rangsang. Teknik yang digunakan tetap pada akupressure, melakukan rangsangan dengan gerakan getaran, dengan mengalirkan energi listrik yang kita himpun dari badan kita sendiri lewat konsentrasi zikir. Dan saya yakin Al-Walid bisa belajar berkonsentrasi untuk mengirimkan perintah terhadap jari-jari tangannya dalam hitung-hitungan saya. Jika ini bisa kita buka, kita selamatkan konsentrasinya itu sampai mampu menggerakkan, sampai siku ini bisa mampu digerakkan dia. Nah, mudah-mudahan dengan latihan-latihan kemajuannya akan lebih bagus lagi. Saya sangat yakin Al-Walid bisa diselamatkan, walaupun untuk bagian lain saya belum pelajari, karena saya lihat gerakan bahunya ini yang sangat kuat dan itu tarikannya sampai ke otot pinggang. Maka saya yakin jika otot pinggangnya ini bisa kita buka, kita rapikan, maka akan terbuka peluang untuk membuka jalur ke arah kaki sampai ke jari-jari ujung kakinya. Apakah nanti otak yang kita telah berusaha bentuk merapikan, apakah mampu juga melakukan perintah untuk sampai ke kaki? Saya belum bisa memberi gambaran, tetapi untuk gerakan sampai memerintah jari-jari sampai lengan ini, saya bisa memberikan gambaran bahwa jika ini kita mampu selamatkan, kita buka, Al-Walid bisa belajar berkonsentrasi untuk menggerakkan tangannya menurut yang dia inginkan. Sampai di sini dulu analisa saya tentang terapi untuk Al-Walid. Seperti yang saya katakan pada beberapa video sebelumnya, kenapa saya peduli? Karena ini udah 18 tahun. Rasa kemanusiaan kita pasti tersentuh. Apalagi saya sebagai seorang terapis yang bergerak pada otot, urat, saraf. Saya sangat peduli. Dan saya akan masih melanjutkan lagi konten saya tentang Al-Walid ini, membandingkan kasus koma Al-Walid dengan kasus koma yang dialami oleh Dorcas Hotnian Siditonga, mengalami koma setelah persalinan yang tubuhnya kaku bagikan patung perunggu. Itu benar-benar putus asa. Semua ototnya itu kaku seperti besi, nggak bisa di apa-apa. Tapi dia mengalami kemajuan yang banyak melalui terapi bersama saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika info yang saya sampaikan ini bermanfaat, bantu disebarkan agar orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.